Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Aku adalah Safala. Jadi aku itu mahasiswi hukum semester 3 di Universitas Andalas. Nah, ini aku bersyukur banget bisa ngisi podcast buat kali ini. Jadi kali ini aku pengen cerita tentang gimana aku bisa hijrah. Asik. Mudah-mudahan menginspirasi ya, mudah-mudahan ada motivasinya. Jadi sebenarnya dulu itu aku bukan yang anak bandel gitu. Aku gimana ya, emang udah nggak pakai jeans keluar. Aku emang udah pakai jilbab besar gitu keluar semenjak SMA. Tapi semenjak aku ngampus itu tuh kayak mungkin karena baru gede kali ya, baru lepas dari orang tua, dari lingkungan yang sehat. Jadi aku gimana ya namanya, coba-coba nih jilbab udah mulai naik ke atas. Terus yang dari pakai rok tuh coba-coba pakai kulot. Nah, terus setiap itu pakai jeans. Ya Allah, aku bener-bener astagfirullahalazim. Terus aku itu sebenarnya waktu itu pakai jeans di kampus karena aku ikut sebuah acara. Dan latihan itu tuh mengharuskan untuk memakai jeans. Karena itu tuh aku pakai jeans. Ini aku nggak nyalahin siapa-siapa karena ini pembelajaran juga buat aku. Nah, udah pakai jeans nih, kayak hampir tiap hari gitu latihannya, dan tiap hari itu berarti pakai jeans dong aku. Sementara waktu itu campur tuh cewek cowok, dan kayak acaranya itu pasang-pasangan gitu, jadi kayak aku juga ada pasangan cowoknya. Ya bisa bayangin gak sih? Terus udah sekian bulan latihan, kira-kira 6 bulan gitu latihannya. Ya selama 6 bulan itu juga aku mulai belajar pakai jeans waktu itu. Terus mulai belajar deket-deket cowok waktu itu. Astagfirullahaladzim si aku. Itu namanya glow down banget dalam hal keimanan. Terus nih udah selesai nih acara, udah sekian lama udah selesai acara. Terus ya aku balik ke rumah kan karena corona. Tapi di kampus ini aku masih ada cerita nih. Jadi di kampus ini, bukan di kampus sih sebenarnya, udah mulai SMA sih, aku udah mulai mengenal cowok kayak yang chat-chat PDKT-an gitu, yang ubu-ubu, yang gimana sih, yang nanya kamu udah makan belum? Jadi itu udah mulai dari SMA, udah mulai tuh. Terus yang waktu ngampus ini makin lagi, ya gimana ya? Ini jangan dicontoh ya, aku ngomong ini jangan dicontoh. Aku kayak udah pergi berduaan gitu sama cowok, pergi nonton, jogging berdua, sarapan berdua, kayak gitu. Astagfirullahalazim. Itu tuh, terus kayak ya chattingan gitu, kayak gitulah sampai nih ya. Ini aku baru di sini nih aku cerita. Jadi aku itu kayak ada teman cowok, dia baik banget. Dia itu ramah, baik, visioner, pokoknya keren gitulah. Ya walaupun gak seganteng Manurio sih, tapi pokoknya dia orangnya super baik. Nah, dia nembak aku nih, astagfirullah. Dia nembak aku, ya aku ya kaget gitu kan, sementara aku nganggap dia teman. Terus waktu itu aku tolak. Endingnya aku terima. Ya aku jadian sama dia official gitu. Udah nih, waktu officialnya nih aku udah di rumah nih, udah mulai corona. Ketika di rumah, aku kan kembali tuh ke lingkungan semula aku, ke lingkungan dimana aku dibesarkan. Jadi di rumah itu kebetulan ada nenek. Jadi nenek aku itu kayak sekitar jam
10 sampai zuhur, terus sore itu selalu dengar pengajian di TV, hidupin YouTube gitu kan, dengan pengajian Ustadz Abdul Somad kah, Ustadz Khalid Basalamah kah, Ustadz Desat Latif kah, macam-macam. Ya mau nggak mau aku dengerin dong, kayak tiap hari denger, kayak semakin hari itu aku kayak semakin merasa berdosa banget, kayak ingat gitu. Ini aku di kampus gak lebih dari setahun, tapi aku udah kayak gini banget melencengnya. Aku udah lepas banget gitu, kayak merasa berdosa banget. Terus aku mikir-mikir gitu, ya Allah, ini apakah pertanda? Ini yang aku rasakan sekarang ini apakah hidayah? Dengan aku menonton sekian banyak video pengajian ini, apakah petunjuk buat aku agar kembali ke jalanmu yang benar? Kayak gitu aku mikirnya, beneran. Terus mulai dari itu aku main TikTok nih. Jadi waktu itu aku kayak ngepost gitu video tentang sekolah aku yang SMA, yang kayak berbasis Islami gitu. Terus ternyata itu kayak langsung banyak itu kan viewersnya. Padahal sebelum-sebelumnya aku kayak ngupload video viewersnya cuma 435 kayak gitu. Terus dari sana aku berpikir, nih karena konten Islami aku naik, apakah jangan-jangan ini pertanda buat aku harus menyebarkan kebaikan gitu. Di situ aku mulai mikirnya. Dan apa ya, kan gitu tuh, udah mikir tuh, aku putus sama si cowok yang baik tadi lupa nyebutinnya. Terus ya udah, aku udah putus dan aku udah mulai buat konten hijrah. Jadi teman-teman aku itu taunya aku hijrah itu dari konten TikTok kan. Ya kayak nanya, ini beneran nih lo mau hijrah kayak gitu? Ya insyaallah, doakan ya. Alhamdulillah sih teman-teman kayak ngedukung gitu. Ya mulai dari sana aku share konten-konten hijrah karena aku pengen gini. Ketika ini aku udah merasakan betapa susahnya ketika aku lost control. Ini aku yang udah ada basic Islamiyah gitu di SMA, di SMP. Aku udah dipupuk dengan ilmu-ilmu agama, tapi aku masih bisa lepas. Dan aku lepasnya masih di Padang loh, masih yang mayoritas Islam. Gimana teman-teman di luar yang pergaulannya lebih bebas dari aku, yang pergaulannya circle-nya lebih besar, yang lebih luas circle-nya. Jadi aku share konten hijrah, buat konten hijrah itu karena aku itu pengen support teman-teman di luar sana yang merasa susah hijrahnya karena lingkungannya, karena teman-temannya yang gak mendukung, kayak gitu. Itu motivasi terbesar aku buat konten hijrah. Terus salah satu motivasi aku juga buat konten hijrah itu, dengan aku buat konten, aku bakal terus cari bahan. Aku terus cari bahan, yang mana itu artinya aku terus belajar. Dan setiap aku buat konten itu, insya Allah aku ada konsultasi sama ustadz aku waktu SMA, ustazah aku. Dan dengan itu aku belajar, kayak itu sumpah aku bersyukur banget sih karena ini. Jadi gimana ya, pesan aku, hidayah itu gak dapat semata-mata dapat hidayah gue hijrah, enggak. Hidayah itu dicari. Gak bisa duduk diem terus tiba-tiba hijrah jadi orang alim, gak bisa. Hidayah itu dicari ya dengan belajar, ya tonton video-video ustadz, itu membantu banget. Terus baca deh, ini sumpah ini salah satu faktor aku nih takut banget keluar lagi nih, lepas kendali lagi nih. Baca siksaan api neraka tentang dosa-dosa kita sebelumnya. Itu penting banget. Itu yang membuat aku takut dan membuat aku termotivasi untuk bergerak ke jalan yang lebih benar. Segitu sih. Ya, gak banyak sih, tapi aku harap apa yang aku bilang ini bisa memotivasi teman-teman. Bisa mendukung, bisa membuat teman-teman semangat buat hijrahnya, seperti itu. Dari aku sekian. Aku adalah Safala yang bukan siapa-siapa. Berharap teman-teman di sana saling support buat hijrah.
Bye bye. Aku adalah Safala, pamit undur diri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.